Kados pundi kabare? Konco-konco berjumpa di Jowo Channel. Kita saat ini acaranya lagi santai saja ya, karena kita caranya ngobrol bareng supaya ya namanya ngobrol itu kan enak gitu ya. Kita tahu nanti dalam obrolan kita itu ada sesuatu yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Mengapa dong kita itu harus belajar tentang pemahaman diri? Nah, ini kan banyak yang bertanya, nyapa kok dadak belajar kenal awake dhewe nyapa kan. Maaf ini campuran aja ya bahasanya. Biasanya kalau kita bisa pakai bahasa Indonesia saja atau pakai Jawa, ini campuran. Karena orang Jawa ini saya rasa dan enak ngobrol. Memang di dalam weton itu ini adalah suatu kebiasaan atau juga suatu budaya yang dilakukan oleh leluhur kita, terutama orang Jawa ya. Jadi dalam Jawa itu ada yang namanya weton atau hari kelahiran, dan dalam hari kelahiran itu sebagai patokan ya, weton itu waton atau patokan yang dipakai mbah kita dulu itu ketika mereka mau mendirikan rumah ya, mau bercocok tanam, ada lagi yang mau mencari jodoh seperti itu, mereka menggunakan pegangan yaitu weton-wetonnya apa seperti itu. Memang dalam setiap weton itu ada suatu yang namanya karakter, ada sifat yang berbeda dan memiliki suatu energi atau banyak kekuatan yang berbeda ya, semangat yang berbeda dalam suatu tiap weton itu berbeda-beda. Namun juga banyak orang yang tidak percaya tentang Allah, apa itu weton itu, apa itu hari kelahiran. Itu malah nanti kita kurang percaya diri dalam menjalani semua perjalanan kehidupan gitu. Sebenarnya intinya kalau kita belajar tentang weton itu bukan ingin jadi ini ya, supaya kita jadi caranya jadi dukun atau jadi paranormal gitu, enggak ya. Weton itu adalah suatu hal yang bisa, salah satu hal yang bisa kita pelajari supaya kita itu lebih mengenal karakter kita, sifat kita gitu. Karena mengenal diri kita itu adalah, menurut pribadi saya ya, mengenal diri pribadi dalam diri kita masing-masing itu sangat penting. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengenal diri kita akan bisa mengenal siapa pencipta kita. Awake dhewe asale kondi, seperti itu ya. Kita akan tahu seperti itu. Apalagi kalau kita ingin mencari yang namanya ketentraman, kedamaian batin ya, ketentraman. Bukan sekedar kesenangan ya, karena hidup itu bukan sekedar untuk mencari senang, tapi mencari suatu kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya bisa diraih dengan cara kita mengenal diri kita. Saya yakin semua orang itu pasti ingin bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia.
saya yakin, baik itu orang biasa atau mungkin orang yang berkedudukan, orang kaya, orang miskin, semuanya pasti ingin meraih yang namanya kebahagiaan. Tapi untuk mencari kebahagiaan yang sejati, mencari kebahagiaan yang hakiki, itu nggak semudah membalik telapak tangan. Setelah punya sesuatu, ibaratnya harta, uang, kita bisa mencapai kebahagiaan hakiki itu, kalau menurut saya tidak. Ya memang kalau yang namanya orang hidup itu pasti butuh materi. Kita kan sudah berhadapan dengan dunia materi ya. Tapi kalau mencari kebahagiaan yang lebih sejati, itu nggak bisa menggunakan itu. Kita harus belajar sedikit demi sedikit ke dalam. Caranya kita belajar tentang ilmu rasa. Ini yang menurut saya berat ya, ilmu rasa itu berat dalam prakteknya. Mengapa seperti itu? Karena yaitu prakteknya itu yang berat. Ibaratnya gini, di dunia ini kan sering terjadi ya, mungkin di lingkungan kita, mungkin di satu masyarakat gitu, ada orang yang mungkin hidupnya itu selalu dihina-hina, dicaci maki, dihina-hina, mungkin karena karakternya atau mungkin karena sifatnya. Tapi kalau dalam ilmu rasa, bagaimana kita merasakan orang yang seperti itu? Prakteknya nggak bisa dilihat saja. Mungkin kalau kita belajar ilmu rasa, bagaimana perasaan kita ketika kita dalam posisi orang yang dihina, dicaci maki seperti itu. Prakteknya itu, kalau orang Jawa itu katanya maido itu gampang, meremehkan orang itu gampang banget. Tapi ketika kita pada posisinya, mungkin kita juga merasa berat gitu. Dan kembali lagi bahwa dalam diri kita itu kan ada sesuatu yang menggerakkan pikiran, ada sesuatu yang menggerakkan lahir kita, dan sesuatu itu sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak nampak. Kalau dalam Jawa itu biasanya urip diatur rasa, perasaan kita itu seperti apa, itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita rasa marah, pikiran kita marah, pasti akan bahasa tubuh atau sikap perbuatannya juga akan marah gitu. Kalau perasaannya senang, pikiran senang, perbuatannya juga menyenangkan, yang positif-positif seperti itu. Jadi ada rasa, ada sesuatu di dalam diri kita yang sedang